Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Hasanah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini senang sekali saya Rini Risti kembali hadir menemani Anda nih dalam program Hasanah Tanya Jawab bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau nanya, kabarnya Syekh gimana? Selalu sehat insyaallah, alhamdulillah. Selalu sehat insyaallah, alhamdulillah ya. Nah ini Syekh, jadi kan ini kan kita udah deket lagi sama Ramadan, ini udah masuk bulan Syaban. Saya mau langsung aja Syekh, di pembahasan kita hari ini adalah tentang bulan Syaban ini. Biasanya kan orang tuh udah mulai nih yang kemarin-kemarin puasanya bolong-bolong di tahun lalu tuh, entah ya karena memang lagi perjalanan jauh, entah karena lagi sakit, atau kalau perempuan seperti saya datang bulan haid jadinya bolong-bolong puasanya nih udah pada mulai ganti-ganti puasa. Tapi ternyata masalahnya nih banyak yang bilang kalau misalnya di bulan Syaban ini justru nggak boleh puasa, apalagi kalau jelang di tengah bulan Syaban. Nah sebenarnya batas akhir orang mengganti puasa itu kapan sih Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wala. Para pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu salah satu rukun dalam Islam. Kita ini sebagai muslim dianjurkan bahkan diperintahkan untuk segera melunasi hutang kita sama Allah. Karena seorang wanita mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku bernazar untuk haji, tapi beliau wafat." Kata Nabi SAW, "Apakah kalau ibumu punya hutang, Anda akan melunasinya?" Kata beliau, "Pasti, tentu saya akan segera melunasinya." Kata Nabi SAW, "Maka dainullahi ahaqqu an yuqda." Ya, hutang bersama Allah lebih berhak untuk didahulukan, disegerakan. Ya, maka kita sebagai muslim dan muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita ini harus segera untuk membayar puasa Ramadan kita yang kita belum bisa melaksanakannya di bulan suci sehabis bulan Ramadan. Ya, maka segera untuk kita menunaikan puasa tersebut. Waktu terbaik kita melaksanakan puasa adalah sehabis Idul Fitri. Kenapa? Disegerakan lebih bagus karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita segerakan sehabis Idul Fitri, insya Allah kita segera udah berlepas daripada hutang. Yang kedua, kita lebih tenang karena kita tidak tahu usia kita, umur kita, dan kesehatan kita. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, itu akan segera kita lakukan. Tapi memang batas untuk melaksanakan atau menggantikan qada puasa Ramadan adalah dengan akhir bulan Syaban ini. Sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya, kita harus segera menunaikannya. Artinya dari selepas bulan Ramadan yang kita ketinggalan beberapa hari atau tidak bisa melaksanakan puasa, sampai Sya'ban atau sampai Ramadan berikutnya, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus segera sudah mengqada puasa tersebut. Nah, Syekh, berarti sebenarnya bisa ya, mau di pertengahan Sya'ban, pokoknya selama masih belum masuk bulan Ramadan, masih bisa untuk memang ada puasa. hadis Rasulullah SAW, apabila sudah pertengahan Sya'ban, maka tidak ada puasa. Yang dimaksud di situ adalah puasa sunnah. Bagi mereka yang tidak pernah melaksanakan puasa sunnah. Tapi kalau ada orang punya kebiasaan puasa sunnah sepanjang tahun, Senin, Kamis, 13, 14, 15, itu tidak ada masalah bagi mereka, karena mereka sudah terbiasa. Tapi kalau yang baru mulai dari pertengahan Sya'ban, itu kan takut membebani dirinya, sehingga dia bablas di bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan puasa yang wajib. Oke gitu. Nah Syekh, kalau misalnya punya hutang puasanya itu nggak cuma di tahun ini, jadi masih ada tahun-tahun sebelumnya yang punya hutang juga dan belum diganti, itu gimana Syekh? Masih bisa ganti nggak sih sebenarnya? Wajib diganti. Ada yang bilang, saya nggak bisa hitung hari, berapa hari saya tidak berpuasa. Kita bilang diperkirakan saja. Ya, diperkirakan saja berapa hari Anda tinggal, tahu selama berapa tahun, Anda segera laksanakan. Kalau misalnya kita sudah kita mengkode puasa, harus ditambah lagi dengan fidyah, atau kalau udah fidyah nggak usah puasa lagi, atau gimana sih? Ya, gini. Orang yang sudah belum bayar puasa Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya, kata ulama itu ada dua keadaan. Yang pertama, yang uzur, sakit terus sampai masuk Ramadan berikutnya sehingga dia belum bisa bayar. Maka orang tersebut wajib qada puasa saja. Yang kedua, orang yang benar-benar tidak punya uzur, hanya bermalas-malasan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Jadi khilaf antara para ulama. Jadi ada dua pendapat. Bagi mereka yang malas-malasan sehingga masuk Ramadan berikutnya, ada terjadi dua pendapat. Pertama, pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Mereka tiga pendapat atau tiga mazhab ini mengatakan
orang tersebut karena menunda-nunda puasa Ramadan sehingga masuk ke Ramadan berikutnya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka orang tersebut wajib qada dan dengan fidyah, ditambah dengan fidyah. Dan itu dikatakan pendapat sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian mazhab Hanafi sendiri yang mengatakan tidak, dia wajib qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata mazhab Hanafi bahwa Allah sebutkan barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, ya, dan tidak bisa berpuasa, maka wajib mengganti dengan hari. Dan mazhab Hanafi mengatakan di sini tidak disebutkan dalam ayat harus bayar fidyah. Tidak ada makan, cuma hanya mengqada puasa saja. Itu demikian pendapat mazhab Hanafi. Tapi yang kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki bahwa orang yang tertinggal puasa atau belum mengqada puasa Ramadan sehingga masuk ke Ramadan berikutnya, orang tersebut wajib mengqada puasa plus dengan fidyah. Ini Syekh yang suka juga dialami sama para wanita, terutama kalau misalnya sedang ibu hamil atau ibu menyusui. Biasanya dokter tuh ada beberapa kondisi di mana dokter menganjurkan dan menyarankan untuk si ibu ini untuk tidak berpuasa dulu karena takutnya mengganggu kesehatan ibu dan janin di dalamnya, atau kalau sedang menyusui takutnya nutrisi ASI-nya itu jadi terganggu. Nah, kalau kondisinya seperti itu Syekh, ini ibu tersebut harus membayar fidyah atau mengkodenya sebenarnya seperti apa, Syekh? Para pemirsa dimanapun Anda berada, apabila wanita hamil dan menyusui, batal puasanya karena dianjurkan oleh dokter tidak kuat atau tidak bisa melanjutkan berpuasa, apakah dia qada atau bayar fidyah? Terjadilah 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan dia wajib qada saja, wajib qada puasa. Dan pendapat tersebut pendapat mazhab Hanafi dan dikatakan dari para sahabat itu pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Yang kedua adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Apabila wanita tersebut khawatir terhadap dirinya saja, maka dia wajib qada saja. Dan apabila dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya ketika dia menyusui atau janinnya ketika dia hamil, maka dia wajib qada plus dengan fidyah. Dan dia nyatakan ini adalah pendapat dinukil juga oleh Imam Al-Jassas dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat ketiga adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa wanita hamil menyusui tidak qada puasa tapi bayar fidyah saja. Itu pendapat Ibnu Abbas itu dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Maka yang maklumin dan kita ma'ruf masyhur di antara kita di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i menyatakan apabila wanita hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya saja, maka dia wajib qada. Tapi apabila dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya atau bayinya, maka dia bayar qada atau qada puasa Ramadan plus dengan ada fidyah memberi makan setiap orang 1 orang miskin. Setiap hari 1 orang miskin. Wallahu a'lam. Sebenarnya fidyah itu tuh ada takarannya nggak sih, seperti apa biar nanti kalau misalnya fidyah itu ya memang secara syariahnya ya seperti itu gitu, gimana Syekh? Fidyahnya itu 1 hari diberikan kepada 1 orang miskin. Itu takarannya 1 mud. Ya, nanti insya Allah kita bawakan mud yang kurang lebih yang ada di zaman Nabi SAW. Itu ada takaran mudnya. Nanti insya Allah kita praktikkan pada saat kita bagaimana cara menakar zakat fitrah dengan mud. Jadi mud itu menurut mazhab Syafi'i takarannya sekitar 750 gram. Ya, setiap hari untuk 1 orang. Boleh diberikan lebih kepada mereka. Dan tidak harus dalam bentuk makanan. Oh gitu, boleh dalam bentuk uang? Bentuk uang juga diperbolehkan. Sesuai dengan kebutuhan orang miskin. Dari makanan negeri, makanan pokok kita. Kalau kita di Indonesia kan beras. Iya, kalau di Timur Tengah kan gandum atau jagung atau apa, itu kan beda-beda. Setiap negeri dari makanan pokok yang disebut qutil balad. Ya, makanan pokok yang dimakan oleh negara tersebut atau orang-orang yang hidup di negeri tersebut. Berasnya saja atau misalnya udah dalam bentuk, kalau sekarang kan zamannya nasi kotak gitu Syekh? Bebas, buat 2 kali makan untuk mereka, boleh diberikan kepada mereka. Harus kita memberikan yang terbaik karena itu sedekah. Ya, membayar fidyah harus memberikan yang terbaik. Karena Allah berfirman,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita menyerahkan yang terbaik, bukan yang terburuk. Kenapa? Biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Terus kalau misalnya nih Syekh, ada lagi misalnya kita tuh di daerah rumah kita atau kita saking nggak punya waktunya nih Syekh untuk mencari lagi orang miskin yang di dekat-dekat sama rumah, pada akhirnya kita hanya memberikan satu. Tadi kan saya bilang 1 hari untuk 1 orang miskin. Kalau misalnya saya punya hutang puasanya 30 hari nih Syekh, boleh nggak sih saya hanya memberikan ke 1 orang miskin itu aja tapi untuk 30 hari langsung? Iya, sangat diperbolehkan. Boleh kita memberikan semua fidyah kepada 1 orang miskin, atau boleh dibagi untuk 5 orang miskin, atau 10, atau 15, atau 30 setiap 1 hari 1 orang miskin, itu tidak ada masalah. Maka kita lihat dari kemaslahatan yang diperlukan orang miskin apa. Memang sangat perlu, kalau sangat perlu kita boleh serahkan semua kepada 1 orang miskin. Dan itu sah-sah saja insya Allah. Oke, jadi ini udah cukup jelas ya untuk pemirsa Hasanah, kalau misalnya memang masih ada puasa yang masih memang belum dibayarkan, segera dibayarkan sebelum datang bulan Ramadan. Dan kalau misalnya yang fidyah tadi juga sudah dijelaskan syaratnya seperti apa, orang-orang miskin yang perlu diberikan juga seperti apa. Ya udah, kalau kayak gitu nih terima kasih juga nih untuk pemirsa Hasanah. Dan sekali lagi kalau misalnya pemirsa Hasanah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dalam hati dan pengen ditanyain juga sama Syekh Ahmad Al-Misri, boleh langsung aja komen di Instagramnya kita @hasanah_t7. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang memang bisa kita bacakan, saya akan bacakan. Atau kalau misalnya bisa saya video call langsung, kita bisa langsung video call. Jadi nanti pemirsa Hasanah bisa bertanya langsung sama Syekh. Kalau kayak gitu, ini nggak kerasa Syekh, kita udah di akhir penghujung juga. Terima kasih Syekh atas hari ini. Saya selalu Syekh dan juga pemirsa juga Hasanat juga terima kasih telah menyaksikan kita. Kalau kayak gitu saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.